Problem yang ketiga, handphonenya dimasukin tas. Semua masukin tas yuk. Hari ini kalau kemarin kita bermain-main, hari ini sedikit banyak kita akan mencurahkan pikiran kita. Karena kita akan memberikan inovasi terbaik buat sekolah kita. Ini ada 15 gambar. Ini sedang ujian, tidak boleh mencontek kanan kiri. Nggak boleh mencontek kanan kiri, nggak boleh tengok kanan kiri, fokus karena waktunya cepat. Waktunya cepat. Iya, fokus ke layar. Di layar hanya ada 15 gambar. Ya, ingat. Hanya itu sudah ditulis, hanya 15 gambar. Tugasnya Anda nggak boleh mencatat dulu karena fokus, jangan ada yang mendahului. Kalau ada yang mendahului berarti diskualifikasi. Jadi matanya dulu gunakan. Anda akan lihat gambar itu sejumlah 15. Setelah itu baru Anda akan tuliskan di kertas 15 gambar itu apa saja. Oke, saya ulangin lagi. Anda lihat gambar, tidak boleh menulis. Kalau Anda menulis, itu bukan guru Kristen, karena curang. Ya, jadi sambil nulis begini, nanti baru betulin, itu curang, nggak ada. Jadi kemarin sudah panggilan, tadi pagi sudah dikhotbahin Bu Pendeta, ada pembaharuan. Kalau yang kemarin masih curang, sekarang nggak boleh curang gitu ya. Lihat 15 gambar. Per gambarnya hanya 2 detik. Ya, per gambarnya hanya 2 detik. Clear? Setelah selesai 15 gambar, tidak ada pertanyaan, Anda tuliskan gambar yang Anda ingat, tidak harus urut. Oke. Ini nanti siang baru kita ulang lagi, kecerdasan Anda bertambah atau berkurang. Ya, udah ya. Lihat, begitu sudah 15, saya bilang stop. Anda baru menuliskan, tuliskan gambarnya apa tanpa urut. Clear? Kita mulai, bisa dari sini ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti 15 gambar. Ini nggak usah dilihat ibu-ibu, nggak usah dilihat. Ibu-ibu nggak usah dilihat. Bapak-bapak nggak usah dilihat, tutup mata, nggak usah dilihat, nggak usah dilihat. Udah, sekarang tuliskan 15 gambar. Tidak ada pertanyaan. Anda sedang di kamera loh. Kalau yang tengok-tengok kelihatan di kamera. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Sekarang buku kalian dikasihkan sampingnya untuk dikoreksi. Ya, samping kanan atau samping kirinya. Tukeran. Kan ini 4 baris kan tukeran. Dikoreksi ya. Oke. Oh, tukeran kanan kirinya tukeran. Kita akan koreksi. Oke. Tukeran. Dah. Lihat di sini, jangan belum tentu bener kok, lihatnya di sini. Jangan lihat punya temennya.
Nggak bisa jalan? Oke. Oke. Ada nggak di tempat kalian? Ini gambar apa? Yoga. Yoga masih boleh, senam boleh, pilates boleh. Hah? Straight. Enggak, bukan. Jadi hanya yoga, pilates, sama senam. Oke. Oh, ini karena dari mayang maka ngatakan ngayang. Boleh ngayang, bolehlah bahasa Jawa. Ya, akrobat enggak? Oke. Kalau yang ada dilingkarin. Enggak ada. Lanjut gambar kedua. Apa? Chef, ya, koki boleh. Chef sama koki. Pemasak itu bisa ibu-ibu, nggak jelas. Oh, ini sudah jelas, jelas pakaiannya. Nggak ada, cuma chef sama koki. Lainnya nggak ada, nggak ada, nggak ada. Oke, yang ada dilingkari. Yang ketiga, siapa yang masih mau bertanya selain gajah? Nggak ada. Tiga. Oh boleh, karena udah global, pakai bahasa Inggris boleh. Yang keempat, pasti ada. Aku pernah lihat namanya apa ya? Gitu. Namanya apa ya? Burger. Itu nomor berapa? 4. Kelima, lihat bola sodok. Orang main bola sodok. Hah? Enggak boleh, enggak ada. Oke, 5 ini. Lanjut. Kelima ya. 5. Ini apa? Sepatu warna-warni, tidak sekedar sepatu. Ya, wong jelas saya kasih warna kok. Sepatu toh enggak. Sepatu warna-warni jelas. Kalau sepatu saya cuma kasih 1. Apa ini? Kapal boleh, kano boleh. Kapal boleh, kano boleh. Kapal laut boleh. Hah? Beli laut? Beli laut itu apa? Melaut enggak bisa. Fokusnya itu loh, gambarnya jelas kok. Ada melaut. Kano boleh. Kano boleh. Kano yang kecil. Oke, lanjut. Oleh pramugari. Anda harus lihat fokusnya. Pramugari. Oke. Yang keberapa itu tadi? 7. Sekarang 8. Tenis. Raket enggak, wong ada orangnya kok. Ada fokusnya. Oke. Lanjut. Kartu merah boleh. Lebih fokus. Sepak bola sudah dibenarkan. Main bola. Oh boleh, sepak bola, main bola. Main bola boleh. Bola saja, oh nggak ada bolanya kok bola. Nggak ada bolanya. Oke. Ini apa? Guru mengajar. Kalau mengajar nggak ada salah. Kalau guru mengajar atau guru boleh. Kalau mengajar apa? Enggak. Boleh, ada gurunya boleh. Oke, lanjut.
Anak-anak bermain. Oke. Anak-anak boleh. Kalau bermain toh nggak ada konteksnya. Konteksnya manusia. Apa? Operasi boleh. Dokter bedah boleh. Operasi boleh. Udah keberapa itu? Dokter bedah boleh. Dokter boleh. Oke, next ini apa? Membuat gerabah. Membuat keni. Oh ya bolehlah. Iya enggak ada tanah liatnya. Oh yang penting orangnya kok. Membuat patung bolehlah. Oke. Udah keberapa? Udah keberapa ini tadi? Oh nggak ingat. Kan yang Anda lingkarin ingat. Oke. Lanjut apa? Kuda boleh. Kuda pacu boleh. Oke. Balap kuda boleh. Oke. Kita hitung mesinnya sudah 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cek benernya berapa? Kasih angka di situ benernya berapa? Sekarang kembalikan. Kalau sudah kasih angka benernya kembalikan. Oke, udah? Perhatikan. Perhatikan teman-teman. Udah nggak usah disesali, perhatikan saja. Udah. Perhatikan. Ini ada maknanya. Ketika teman-teman sedang proses pembelajaran di kelas, ada maknanya. Pertanyaan saya, yang angkat tangan adalah yang betul 10 ke atas angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jumlah total berapa ini Pak? Mas Luna? 153. 10%. Kalau saya pulang ke Jakarta, Anda diajak naik pesawat. 10%. Artinya kalau saya menjelaskan dengan kecepatan yang tinggi, yang angkat tangan tadi bisa mengikuti pembelajaran dengan cepat. Oke. Sekarang siapa yang 9 dan 8 angkat tangan? Oke, 1, 2, 3, 4, 25. 5. Yang 8 dan 9 itu naik pesawat tapi Lion Air. Jadi pasti delay. Pasti delay. Pasti delay. Dari ke Jakarta naik Lion pasti delay. Hari masih apa ya? Oh tadi apa ya? Gitu. Sekarang yang 7 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10%. Yang 7. Yang 7 masih naik pesawat. Tetapi tadi
Baling-baling berangkatnya jam 5 pagi. Jadi dia nggak bisa ketinggian 30.000 kaki, nggak bisa. Hanya 10.000 kaki. Siapa yang 6 ke bawah, nggak usah angkat tangan. Itu naik kapal. Naik kapal kalau ke Jakarta. Jadi dengan pola seperti ini, rekan-rekan sudah bisa tahu audiennya seperti apa. Sehingga pola pembelajaran kita bisa mengikuti jumlah audien yang seperti apa dari sisi visual. Nanti siang kalau ada kesempatan kita cek lagi, apakah 15% yang pertama tadi naik atau malah turun. Itu ya, apa mau tetap naik Garuda apa naik kapal. Yang naik kapal itu jalan kaki atau paling nggak naik. Kita lihat nanti siang. Oke, kita putarkan film yang bendera Amerika. Perhatikan teman-teman, perhatikan. Film ini singkat banget. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the stars like stars. Starlight Stars like last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets red glare and CNN gave proof through the night that our place was still there. Oh, say just as stars sing oh, the land of the free and the home of the brave. Oke, stop. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Natali itu pemenang lomba di provinsi itu. Pemenang lomba vokal. Sehingga dia diminta menyanyikan lagu kebangsaan pada saat pembukaan NBA. Namun sehari sebelumnya dia masuk ICU. Pagi hari dia sudah boleh keluar, langsung menuju ke tempat itu untuk menyanyi. Dan menurut informasi badannya masih panas tinggi. Ketika dia menyanyi blank, sekian ribu orang yang hadir tidak ada yang peduli, bahkan tepuk tangan nyorakin. Hanya satu orang, dia seorang coach, datang langsung berdiri. Dia tidak mengambil mic-nya tetap dipegang oleh Natali, tapi dia mendampingi dengan menyanyikan supaya diikuti Natali. Esok harinya diwawancarai di TV di Amerika, ditanyain, "Coach, apa yang membuatmu langsung berdiri, kemudian bergerak mendekati Natali, kemudian Anda tidak memegang mic-nya, Anda yang menyanyi?" Dia jawabnya,
ketika saya melihat Natali kehilangan ingatan untuk menyanyikan lagu dengan baik, seperti saya melihat anak-anak sedang mengalami kesulitan di hutan belantara, sehingga hati nurani saya menggerakkan tubuh saya untuk berdiri dan mendampingi dia. Saya tidak mengambil mic-nya, tetapi saya ada di sampingnya memberikan semangat pada Natali. Empathize. Slide-nya Pak. Empathize. Ada enggak Bapak Ibu guru melihat ketika siswa-siswi mengalami kesulitan, Bapak Ibu digerakkan oleh Allah untuk hadir di tengah-tengah siswa, mendampingi, tidak memberitahu solusi tetapi mendampinginya. Sesi ini kita hanya sederhana. Setiap kelompok akan mencari empathize. Setiap kelompok harus mencari empati apa yang Anda temukan di sekolah. Sesi ini hanya itu. Carilah sebanyak-banyaknya di setiap kelompok, temukan empati apa yang Anda temukan di sekolah. Clear, Bapak Ibu? Tugasnya jelas? Ya, tugasnya jelas. Caranya 2 baris ini kan satu kelompok. Anda cukup yang di depannya putar kursi berhadapan dengan temannya. Tadi sudah diberikan kertas HVS, udah tahu Mas? Belum, kalau gitu akan diberikan, kalau enggak ada di kertas itu. Temukan empati apa yang ada di sekolah Bapak Ibu. Mohon maaf, ini guru TK, berarti konteksnya TK. Guru SD, konteksnya di SD. Di sekolah, temukan. Clear? Silahkan berbalik arah. Anda diskusi, bukan meditasi. Anda diskusi. Satu kelompok satu. Satu kelompok satu. Inventarisasi. Anda punya empati apa di sekolah? Anda temukan apa? Empatinya guru terhadap siswa. Anda sekarang guru. Empatinya guru terhadap siswa. Waktunya 7 menit lagi. Anda inventarisasi saja dengan cepat. Peristiwa apa yang membuat Anda punya empati? Tuliskan poin-poinnya saja. Belum waktunya didiskusikan.
Oke, cukup. Cukup teman-teman untuk diskusinya. Udah nggak apa-apa, tetap posisi duduknya seperti itu nggak apa-apa. Cukup teman-teman diskusinya. Saya mau tanya di sini, satu aja empati yang Anda temukan apa? Oke, silahkan, to the point. Satu, teman-teman dengarkan. Hasil dari diskusi kami, salah satunya itu ikut berdonasi terhadap terkhusus untuk kepada murid-murid yang kurang mampu dalam bentuk IOTA. Enggak jelas. Empathize, Anda punya empati, ini adalah solusi. Oke, next di sini. Itu sudah solusi teman-teman. Ayo, cepat. Siapa yang ngomong? Oke, tinggalkan Miss, belakangnya Miss. Kalau enggak cepat, tinggalkan belakangnya. Tinggalkan kalau cepat. Tinggalkan aja. Ayo, cepat. Yang lain diam. Satu aja. Salah satu yang kami lakukan yang sudah disampaikan adalah ketika seorang murid Ini apa, TK? Oh, SD. Oke. kemudian guru secara langsung Oke, cukup. Next. Saya nggak butuh solusi. Seorang siswa kelas 2 SD kesulitan naik tangga. Oke, clear, cukup. kami menemukan anak yang masih kurang berkomunikasi. Clearnya apa? Yang clear, komunikasi itu luas banget. Yang tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara. Kelas berapa? Oke, next. Murid yang lambat atau ketinggalan pelajaran. Oke, next. Penghiburan ke tempat yang berduka. Stop. Nggak paham. Tunggakan uang sekolah. Oke, next. Siswa tidak fokus dan sering tidur di kelas selama. Oke, next. Siswa tidak ada ongkos pulang, sudah sore nggak. Next. Belakang. Saya hanya pengen lihat dan dengar apakah Anda paham yang disebut empathize. Konteks SMP grogi pada saat presentasi di Oke, next. Di SMP anak ada yang dibully, kemudian suka diejek-ejek di kelas. Oke, next. Siswa memiliki kebencian terhadap bapaknya. Oke, next. Siswa berhenti saat memimpin doa. Next. Siswa yang tantrum. Oke, next. Siswa yang tidak membawa bekal makanan. Kelas berapa itu? Oh, kelas 1. Kelas 1. Oke, next. Tidak berani tampil di depan kelas. Oke, next. Cukup. Bapak Ibu, ketika kita mengatakan anak tantrum, anak tidak naik kelas, anak nggak bisa bayar, dari mana Anda tahu? Berarti Anda menyaksikan. Ketika Anda menyaksikan, itulah sudah muncul empathize. Anda merasakan seolah-olah ada di dalam posisi dia. Kalau aku tantrum kayak apa ya malunya. Kalau aku nggak bisa bayar uang sekolah, kayak apa ya ditontonin teman-teman yang bayar uang sekolah. Kalau aku nggak bisa presentasi, malunya seperti apa. Itu Anda tahu karena Anda memposisikan diri di dalam posisi anak tersebut. Itu empathize. Kalau hanya simpati, ada orang minta-minta, oh orang minta-minta, ya sudah. Tapi kalau Anda mau lebih tinggi lagi, namanya compassion. Kalau bahasa Alkitab, belas kasihan. Aslinya dari bahasa Ibrani, yaitu menandakan seorang ibu sedang mengandung.
Jadi kalau ibu mengandung, anaknya pola, anaknya dakdikduk, ibu itu akan mencari, apain ya, dilus-lus, tetap dinyanyiin, tetap sampai ketemu supaya anak itu diam. Oh ternyata dia lapar, ibunya makan dan dia ada. Itu compassion. Tapi empathize, Bapak Ibu hanya sampai pada keberadaan Bapak Ibu pada siswa. Clear? Yang nggak paham? Clear ya Bapak Ibu? Yang mestinya tidak satu. Ini hanya satu contoh. Oke. Sekarang tahapan. Slide-nya nanti dibaca sendiri aja. Sekarang tahapannya mestinya dari 8, kalau belum ada 8, segera cari 8. Kalau sudah ada 8, setiap orang, kalau setiap orang tidak menemukan empati, segera resign. Serius. Segera resign, ajukan ke Dirpau. Karena Anda nggak layak jadi guru. Clear? Kalau Anda nggak sampai menemukan selama di sekolah Kalam Kudus, nggak pernah menemukan tadi yang diceritakan, yang saya katakan next tadi, Anda berarti nggak layak jadi guru. Anda cukup jadi staff. Sekarang dari jumlah yang Anda temukan di kelompok, pilih 3 yang Anda anggap sangat-sangat menyentuh hati Anda, yang harus diselesaikan. Saya belum meminta Anda solusinya. Nanti saya ajarkan cara solusinya. Oke? Cari 3 saja di antara yang tadi diinventaris, yang benar-benar Anda berempati, ini harus diselesaikan. Enggak bisa enggak? Silahkan diskusikan sesuai jenjangnya. Cari 3 saja. Clear? Enggak, yang tadi sudah Anda buat, cek lagi. Setelah dicek, Anda diskusikan mana yang 3 yang Anda harus selesaikan. Wah, ini penting banget, ini harus diselesaikan. Pilih 3. Silakan tulis di kertas belakangnya yang menjadi 3 prioritas Anda. Yo, silakan tuliskan di kertas belakangnya supaya tidak tercampur dengan yang lain. Pisahkan. Baik, saya akan cek satu persatu. Miss, mic-nya Miss. Sebutkan 3 prioritas Anda. Benar-benar empathize atau bukan? Empati Anda. Rekan-rekan dengarkan. Kita akan cek supaya nanti kelanjutan sampai sore tidak salah. Yang kami temukan Pak, yang pertama itu anak tantrum, kedua anak kurang percaya diri, dan yang ketiga itu belakang sekolah. Oke, clear. Tolong bahasakan bahasa Indonesia yang benar. Tantrum itu anak mengalami apa? Bahasakan bahasa Indonesia yang bagus. Oke? Baik, terima kasih. Empati yang kami diskusikan tadi, yang pertama, melihat anak-anak tidak membawa bekal. Yang kedua, siswa dirundung oleh siswa lain. Yang ketiga, siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Pembelajaran apa? Berhitung. Clear? Itu ada peristiwa di sekolah Anda? Ada? Oke, next.
Satu, murid tidak memiliki teman bermain saat. Oke. Dua, murid tidak mampu membersihkan dirinya sendiri ketika pulang. Oke. Ketiga, murid tidak dapat berjalan ke dalam kelasnya karena mengalami cacat kaki. Oke. Next. Yang pertama dari kelompok kami Pak, siswa kesulitan membersihkan. Teman-teman, yuk berempati. Yang kami temukan di kelompok kami Pak, yang pertama siswa kesulitan membersihkan diri secara mandiri saat BAB. Oke. Yang kedua, siswa lambat dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, Khususnya apa? Oke. Yang ketiga, siswa kesulitan mengelola atau mengontrol emosi di kelas. Ini kelas berapa? Kelas 2. Dua apa? 2 SD. Oke. Next. Anak yang tidak dapat bicara, anak yang orang tuanya bercerai, anak yang sulit mengontrol emosi. Anak yang pertama. Anak yang tidak dapat bicara. Oke, berarti itu anaknya kan? Yang kedua, Anak yang orang tuanya bercerai, apa yang Anda temukan? anak menjadi lebih pendiam. Nah, itu bukan perceraiannya. Akibat perceraian, anak itu di kelas ngapain? Pendiam atau malah nakal atau apa? Yang itu harus jadi perhatian Anda, bukan karena perceraiannya. Oke? Yang ketiga, Sulit mengontrol emosi. ngontrol emosi. Ini kelas berapa? TK. Contohnya seperti apa? Memang anak TK belum bisa ngontrol emosi. Kalau sudah seperti Anda harusnya bisa ngontrol. Tapi kalau TK, contohnya seperti apa? Contohnya dia bisa tiba-tiba menjerit, nanti bisa tiba-tiba menangis, atau juga nanti masih stabil Pak, dalam proses belajar, tapi dia tiba-tiba mencuri. Oke, nanti kita bicarakan next. Yang pertama tunggakan sekolah, yang kedua lambat atau ketinggalan pelajaran khususnya membaca dan berhitung. Oke, Kemudian yang ketiga kemampuan sosial yang kurang berkembang. oke. Kelas berapa ini? TK. Oh, terlalu tinggi membahasakan Anda. Tak kira sudah SMP. Baik, yang pertama Pak, anak yang sering mendapat diskriminasi dari temannya dibully. Kemudian orang tua yang broken home, anak tidak percaya diri lagi, sehingga dia menjadi pendiam seperti itu. Oke, sekali lagi, kita tidak melihat orang tuanya. Kita melihat peristiwa anak di sekolah. Ya. Oke, Kemudian anak yang belum paham materi, kelas berapa ini? SMA, SMA. matematika, Oke, sehingga ada membutuhkan waktu. cukup. Next. Ayo. Yang pertama, tunggakan uang sekolah. Oke. Yang kedua, anak mengalami kesulitan belajar dengan artian tidak lulus KKP atau sering remedial. Oke. Lalu yang ketiga, anak yang membuat keributan di kelas, membuli atau korban bully. Oke, baik. Wah, ini kasihan, maka kalian nggak naik-naik gaji, banyak yang terlambat bayar. Karena Pak, ada siswa yang tidak fokus belajar, kemudian yang benar diakibatkan orang tua tidak fokus. Lalu yang kedua, siswa yang membutuhkan perhatian khusus untuk ABK, contohnya dia suka berteriak di kelas, Oke. terburu berteriak, Oke. dan terkadang kalau belajar bicara dan Oke. yang ketiga, ada siswa kita yang bekerja sambil di sekolah. Ini kelas berapa? SMA Pak, Oh, SMA ya. Oke. ekonomi sehingga dia sampai malam bekerja. Oke, next. Satu siswa tidak pulang, dua siswa kesulitan dari sekolah, tiga siswa kesulitan belajar. Oke, next belakang, Miss. Konteks di SMP yang pertama murid grogi saat SMP, yang kedua tidak mampu membayar sekolah, yang ketiga siswa mengalami tekanan mental sehingga menyakiti diri sendiri. Oh, oke. Yang kami temukan anak yang sering diejek atau mengejek
gimana? Oh iya, kalau dia mengejek dan diejek ya Pak Bu, imbang. Bukan satu orang. Oke, maka saya tanya itu harus satu, terjadi bullying gitu ya. Oke, next. Kemudian yang kedua, kami menemukan anak yang memberontak karena dia mengetahui dia adalah anak-anak yang bersih. Dampaknya apa di sekolah? Dia malas belajar dan dia merasa tidak penting untuk hidup karena dia tidak dikasih. Oke, next. Yang ketiga, anak yang tidak fokus belajar dan kurang rapi. Hampir setiap hari tidak rapi. Oke, next. Anda pilih salah satu aja, rapi atau tidak fokus belajar. Oke. Siswa memiliki kebencian terhadap bapaknya. Siswa Gimana Anda tahu? merasa tidak. Gimana Anda tahu bahwa siswa itu benci sama ayahnya? Dia cerita langsung Pak di kubu. Oke, next. Siswa itu Iya, nice. Kalau TK bingung saya nanti. Saya kebetulan anak saya. oh gitu. Oh, anak kandung. Oh, maha. Iya. Oh, kok kaget saya. Anak kelas. Oh iya, makanya saya kaget. Siswa tidak betah di rumah, jadi nggak mau pulang. Ini masalah di rumah. Siswa merasa tidak pernah dihargai atas apapun pencapaian. Oke, ya. Ini masih ini anak saya. Kadang-kadang saya bicara dengan teman-teman Medan, ini anak kami. Hah? Aku nggak pernah sama kamu loh. Next. Yang pertama, ini untuk kelas 1, siswa yang tidak lancar baca tulis. Oke. Yang kedua, siswa berhenti saat memimpin doa. Oke. Jadi dia menyentuh itu. Ya. Ini kayak pendeta kalau berdoa, saya mendoakan bapak ini, terus siapa lagi jemaat, gitu ya. Terus jemaatnya, oh Pak Karyo, Pak ini, terus pendetanya lanjutin. Yang ketiga, anak mengalami perundungan di dalam kelas, terutama dalam hal. Oke, next. Baik Pak, dari hasil diskusi kelompok kami, yang pertama itu siswa kelas besar yang gagap saat membaca. Kemudian yang kedua, Kenapa ini? kelas 6. Oke. Yang kedua, siswa yang kesulitan fokus dan sulit dalam berkomunikasi dengan temannya karena asik dengan dunia sendiri. Kemudian yang ketiga, anak yang marahnya tidak terkontrol, apalagi pada saat situasi kompetisi. Oke, baik. Hasil dari kelompok kami Pak, yang kami temukan di kelas kecil SD. Yang pertama, anak kena perundungan, jadi perundungan kepada anak. Yang kedua, anak dalam keadaan BAB di celana dan kencing di ITK. kelas kecil, Oh, kelas 1. Dan yang ketiga, anak tidak membawa bekal makan. Oke. Yuk, terakhir. Terima kasih Pak. Empati yang kami temukan di TK, yang pertama, anak tidak mau berbicara dengan warga sekolah. Warga sekolah itu siapa? Satpam, kepala sekolah itu. Teman-teman. Oh, semuanya. Oke. Yang kedua, anak tidak berani tampil di depan. Oke. Yang ketiga, anak belum mandiri dalam hal ketoiletan. Oke, Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi teman-teman, khususnya TK ini banyak anak yang belum berani BAB sendiri, perlu pendampingan. Satu cerita, anak saya kemarin mengisi sebuah seminar, dia mengatakan, saya masih ingat sekali guru TK saya, sehingga saya sekarang peduli sama orang lain. Karena waktu saya TK BAB, saya nggak bisa cebok, dan diajarin cebok guru saya, dan dia sebutkan guru itu. Dia appreciate dengan seorang guru, sehingga dia akan meniru guru itu dalam hal lain. Ini penting nih. Jadi apa yang ibu-ibu lakukan, kan nggak ada bapak toh TK, nggak ada. Ibu lakukan ini luar biasa, karena itu kesaksian. Sekarang